Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran prinsip pemrograman. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai tipe data majemuk. Yuk langsung kita mulai. Pengertian dulu ya teman-teman. Tipe data majemuk merupakan kumpulan dari banyak data yang dijadikan satu ke dalam suatu variabel. Di Python, terdapat 4 jenis tipe data majemuk, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. List. Tipe data list digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai yang dapat berubah atau mutable. Dalam list, kita dapat menyimpan berbagai jenis nilai, termasuk angka, teks, atau bahkan objek yang lebih kompleks. Penggunaan list ditandai dengan menggunakan kurung siku. Kita lihat contoh penggunaannya teman-teman. Di sini semisal kita ingin membuat data angka atau list angka. Kita membuat variabel data underscore angka sama dengan kurung siku yang berisi angka 1, 2, 5, 3. Dan jika kita print, maka outputnya adalah 1, 2, 5, 3. Atau semisal kita ingin membuat list data string yang berisi nama-nama. Di sini kita membuat nama ucup, otong, dan odah. Dan ketika kita print, yang muncul adalah ucup, otong, odah. Atau semisal kita ingin memiliki kumpulan data boolean, yaitu nilai true atau false. Di sini kita membuat variabel data underscore boolean sama dengan ada nilai true, false, true, false. Dan ketika dicetak hasilnya seperti itu ya teman-teman. Nah, di dalam list kita juga dapat memasukkan data campuran, yaitu semisal ada data number, data string, dan juga data boolean. Seperti contoh berikut, yaitu pada variabel data underscore campuran, yang isinya adalah angka 1, string bala-bala, angka 2, string cireng, lalu ada string ucup, lalu ada nilai boolean true, lalu ada string otong, dan nilai boolean false. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke dalam list, saya ajari dulu ya cara membaca indeks. Nah, dalam tipe data list terdapat berbagai macam operasi yang berguna untuk memanipulasi atau mengolah data dalam list. Sebelum masuk ke macam operasi list, berikut adalah cara membaca indeks pada list. Nah, semua indeks ini diawali dari 0. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada data atau variabel data yang berisi list nama-nama, yaitu ada ucup, otong, dan duduk. Nah, untuk nama ucup memiliki indeks 0, otong indeks 1, dan duduk indeksnya adalah 2. Itu cara baca dari kiri ke kanan ya teman-teman, tapi kita juga bisa membacanya dari kanan ke kiri, yaitu dudung dengan indeksnya min 1, lalu otong indeksnya min 2, dan ucup indeksnya min 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjut pada operator pada list. Di dalam list terdapat banyak operator ya teman-teman, seperti retrieve data atau mengambil data, insert data, memasukkan data, update data, atau memperbaharui data, lalu ada delete data, menghapus, dan operator lainnya. Kita bahas satu-satu. Retrieve data atau mengambil data. Nah, di sini kita langsung ke contohnya ya teman-teman. Di sini kita memiliki sebuah variabel data yang merupakan list dari nama-nama, yaitu ada ucup, otong, dan dudung. Nah, semisal kita ingin mengambil data dengan indeksnya 0. Seperti contoh di kiri atas, kita dapat menyimpannya pada variabel data underscore 0 sama dengan data kurung siku 0. Yang artinya kita ingin mengambil value atau mengambil nilai dari data dengan indeksnya 0. Maka output yang dihasilkan adalah ucup, karena ucup merupakan indeks ke 0. Atau semisal kita ingin menggunakan indeks yang kita baca dari belakang. Kita ingin mengambil indeks min 1, yaitu data underscore last sama dengan data kurung siku min 1. Maka output yang dihasilkan adalah dudung, karena dudung merupakan indeks terakhir atau min 1. Kita lanjut ke sebelah kanannya, yaitu mengambil info jumlah data dari list. Nah, data list yang kita buat, yaitu variabel data, dapat kita ambil seberapa banyak data list ini isinya. Dengan cara kita buat sebuah variabel, yaitu panjang underscore data,
sama dengan len atau length, yaitu panjang, dalam kurung data. Maka output yang dihasilkan adalah 3, karena dalam variabel data terdapat 3 data list. Kita lanjut ke kiri bawah. Di sini kita ada data baru ya, yaitu data underscore angka yang berisi angka. Nah, di sini kita memiliki kasus yaitu ingin menghitung seberapa banyak data yang muncul. Kita ingin menghitung seberapa banyak angka 4 dan angka 3 muncul di dalam list tersebut. Nah, caranya kita buat variabel baru yaitu angka underscore 4 sama dengan data underscore angka titik count dalam kurung 4. Dan untuk angka 3 kita membuat variabel angka underscore 3 sama dengan data underscore angka titik count dalam kurung 3. Nah, output yang dihasilkan adalah untuk angka 4 yaitu muncul sebanyak 2 kali dan angka 3 muncul sebanyak 3 kali. Nah, jika di awal dati kita ingin mengakses nilai sesuai indeksnya. Bagaimana jika kita balik ya teman-teman, yaitu kita ingin mengambil nilai indeksnya dari sebuah value list. Semisal kita memiliki data yang berisi ucup, otong, dudung, dan ujang. Nah, kita ingin mengambil nilai indeks dari dudung dan ujang. Caranya, kita buat variabel index underscore dudung sama dengan data titik indeks dalam kurung petik 2 dudung. Lalu untuk ujang, kita buat variabel index underscore ujang sama dengan data titik indeks dalam kurung petik 2 ujang. Nah, teman-teman tolong perhatikan untuk penulisan angka kapitalnya ya, karena harus sama persis. Nah, untuk outputnya, dudung memiliki indeks 2 dan ujang indeksnya adalah 3. Sesuai ya teman-teman. Kita lanjut ke operasi berikutnya, yaitu insert data. Nah, kita langsung pada contoh. Di sini ada data, isinya adalah ucup, otong, dan dudung. Untuk insert data, kita punya dua cara, yaitu dengan cara insert atau cara append. Jika cara insert, yaitu kita ingin memasukkan data ke dalam sebuah list sesuai dengan indeks yang kita inginkan. Semisal pada contoh ini, kita ingin memasukkan nama Asep pada indeks ke-1, yaitu setelah ucup. Maka caranya adalah data titik insert dalam kurung 1 sebagai indeks yang ingin dimasukkan, koma item atau nilainya, yaitu Asep. Dan ketika kita print datanya, yang muncul adalah ucup, Asep, otong, dan dudung. Asep di sini masuk ke indeks 1 ya teman-teman, menggeser otong yang berubah indeksnya menjadi 2. Nah, cara kedua adalah menggunakan append. Append ini berbeda dengan insert. Jika insert membutuhkan indeks, maka append ini hanya akan menambah data ke urutan paling terakhir. Semisal, kita ingin memasukkan nama Jajang ke dalam list, maka caranya adalah data titik append dalam kurung petik 2 Jajang. Maka ketika kita print, otomatis Jajang akan menambah di urutan paling belakang. Kita lanjut ke operasi update data dan delete data. Untuk update data, caranya cukup mudah ya teman-teman. Tinggal kita mengarahkan list data yang ingin diubah dan kita masukkan indeksnya. Misal, kita ingin mengubah data ke indeks 2 menjadi Michael. Caranya adalah data kurung siku 2, yang artinya adalah data mengakses indeks kedua, kita ubah sama dengan ubah menjadi Michael. Dan ketika kita print, hasilnya adalah ucup, Asep, Michael, dan dudung. Lalu operasi delete data. Kita dapat mendelete data sesuai data yang kita inginkan. Misal kita ingin menghapus nama Ujang. Jadi kita langsung data titik remove dalam kurung petik 2 nama yang diinginkan, yaitu Ujang. Jika kita cetak, hasilnya adalah ucup, Asep, Michael, dudung, Jajang, Usep, dan Dadang lagi. Untuk nama Ujang sudah dihapus ya teman-teman.
Nah, tolong perhatikan penulisan kapitalnya ya. Jika kita menggunakan usep seperti contoh yang di paling bawah, U-nya kita buat kecil, maka data tidak terhapus karena di dalam list untuk nama usep U-nya adalah U kapital. Hati-hati ya teman-teman. Nah, di dalam list terdapat operator lainnya yang bisa digunakan. Contohnya di sini adalah extend yang berfungsi untuk menambahkan data list dengan data list lainnya. Lalu ada pop untuk menghapus data paling akhir dari suatu list. Pop ini juga bisa untuk meretrieve data atau mengambil data paling akhir. Lalu ada clear untuk menghapus semua data dari list. Lalu sort untuk mengurutkan isi dari suatu list, baik angka maupun huruf. Dan yang terakhir adalah reverse untuk membalikkan data list yang sudah disort atau yang sudah diurutkan. Nah, di dalam list sendiri juga terdapat nested list ya teman-teman. Pada Python terdapat metode atau teknik dalam pembuatan list yaitu nested list atau list bersarang atau sering juga disebut list dua dimensi. Nah, biasanya list digunakan ketika akan mendata sebuah data yang sudah jelas isinya. Kita lihat contohnya di paling kiri dulu ya teman-teman. Di sini terdapat list biasa yang isinya adalah 1, 2, 3, 4. Lalu ada data underscore 0 yang isinya adalah angka 1 dan 2. Lalu ada data underscore 1 yang isinya angka 3, 4. Lalu kita membuat list dalam list atau list dua dimensi yang isinya adalah data list dari data 0, lalu ada data 1, dan angka 7 dan 9. Jika tercetak, maka hasilnya seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu penggunaannya seperti apa? Nah, kita lihat di sebelah kanan ini. Semisal kita ingin mendata sebuah data untuk peserta lomba lari. Untuk peserta 0, kita buat listnya yaitu berisi ucup, 25, dan laki-laki. Peserta 1 dengan namanya Otong, 10, dan laki-laki. Untuk peserta 2 yaitu Dede, umur 50, dan wanita. Nah, cara membuat nested listnya, kita buat variabel baru yaitu list underscore peserta sama dengan isinya adalah peserta-peserta tadi, yaitu peserta 0, peserta 1, dan peserta 2. Lalu untuk teknik membuat outputnya, kita menggunakan teknik for atau perulangan. Yaitu for peserta, in list peserta, aksinya adalah kita print. Untuk nama, kita mengambil datanya dari list peserta dengan indeks 0. Lalu untuk umur, kita ambilnya dari list peserta dengan indeks 1. Dan untuk gender atau jenis kelamin, kita ambil dari list peserta dengan indeks 2. Maka hasilnya seperti di kanan bawah itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu teknik duplikasi list. Dalam list, kita tidak boleh salah dalam menggunakan duplikasi list. Terdapat 3 jenis duplikasi list dengan penggunaan dan tujuan yang berbeda. Yang pertama ada pass by reference. Duplikasi ini dilakukan dengan cara menggunakan tanda sama dengan untuk menduplikat list. Kelemahan dari cara ini adalah jika kita ingin merubah data list untuk yang awal, maka list duplikatnya akan ikut berubah. Kita lihat contohnya ya teman-teman. Di sini ada variabel A dengan list yaitu ucup, otong, dudung. Dan kita akan membuat list baru dengan variabel B dengan cara sama dengan, yaitu B sama dengan A. Dan ketika dicetak, hasilnya seperti di kiri bawah itu ya teman-teman. Nah, kita akan membuktikan apakah jika kita mengubah salah satu list yang lainnya akan ikut berubah atau tidak. Oke. Di sini untuk variabel A, saya ingin merubah indeks ke 1 berubah menjadi Michael. Dan untuk variabel B ingin saya urutkan dengan teknik sort.
Nah, jika dicetak hasilnya adalah variabel A dan B mencetak hal yang sama, yaitu Dudung, Michael, dan Ucup, dan juga datanya sudah terurutkan. Padahal yang kita inginkan adalah variabel A saja yang berubah, sedangkan variabel B hanya kita urutkan. Lalu ada teknik berikutnya, yaitu copy. Nah, duplikasi ini merupakan cara yang paling tepat karena dengan duplikat ini, list duplikat akan memiliki address memori sendiri, sehingga ketika merubah data, list awal tidak ikut berubah. Semisal, kita ingin membuat list yang baru, yaitu dengan variabelnya variabel C. Kita buat variabel C sama dengan A titik copy, yang artinya kita mengcopy list dari A. Jika tercetak hasil di kiri bawah itu ya teman-teman. Nah, kita ingin membuktikan apakah dengan teknik copy ini variabel C yang kita ubah akan berubah juga di variabel A atau B. Kita lihat ya. Nah, kita ingin merubah variabel C indeks 0, kita ubah menjadi dadang yang awalnya adalah Dudung. Dan ketika dicetak ternyata benar, hanya variabel C saja yang berubah, yaitu menjadi dadang. Sementara variabel A dan B tetap menjadi Dudung. Nah, yang terakhir ada teknik duplikasi list, yaitu deep copy. Duplikasi ini diperuntukkan untuk duplikasi nested list atau list bersarang. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan teknik copy untuk duplikat nested list. Hanya saja kelemahannya adalah jika kita ingin merubah data di nested list yang awal, maka nested list duplikat akan ikut berubah. Cara penggunaannya, kita perlu import deep copy dari library copy. Kita lihat contohnya teman-teman. Kita di sini menuliskan from copy, yaitu mengambil dari library copy, lalu kita import deep copy. Lalu di sini ada data underscore 0 yang berisi list angka 1, 2, dan data underscore 1 yang berisi list angka 3, 4. Lalu kita buat data 2 dimensinya yang berisi data 0, data 1, dan angka 10. Dan untuk duplikatnya, kita membuat dengan nama data underscore 2D underscore deep copy sama dengan deep copy fungsi yang kita gunakan dalam kurung list yang ingin kita duplikat, yaitu data underscore 2D. Jika dicetak hasil di kiri bawah itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek. Kita ingin merubah data indeks ke 1 yang di dalam list 1 itu kita ubah indeks ke 0-nya. Yang berarti kita ingin merubah list 3, 4. Caranya, data underscore 2D kurung siku 1 kurung siku 0. Dan kita ubah menjadi 30. Nah, data 3, 4 kita ubah angka 3-nya menjadi 30. Dan ketika dicetak ternyata benar ya teman, hanya data list yang awal saja yang berubah, yaitu menjadi 30. Sementara data deep copy atau data duplikatnya tetap di angka 3. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe data majemuk berikutnya, yaitu tuple. Tuple adalah tipe data di Python yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang bersifat tidak dapat diubah atau immutable. Artinya, setelah membuat tuple, data tidak dapat diubah atau ditambahkan elemen baru ke dalamnya. Tuple umumnya digunakan ketika memiliki sekelompok nilai yang tetap atau tidak boleh berubah selama program berjalan. Penggunaan tipe data tuple ditandai dengan menggunakan kurung biasa. Kita lihat contoh penggunaannya ya. Di sini ada variabel data underscore tuple sama dengan yang berisi data tuple, yaitu angka 7, 8, 9, 10. Jika dicetak, hasilnya seperti ini ya teman-teman.
Nah, seperti pada list, pada tuple juga terdapat beberapa operator, yaitu index dan count. Kita bahas index dahulu. Operator index ini berguna untuk mengembalikan nilai indeks dari nilai yang ingin kita tampilkan. Semisal, di sini seperti contoh ada variabel my_tuple dengan berisi angka yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Nah, di sini saya ingin tahu untuk angka 30 itu nilai indeksnya berapa. Nah, caranya adalah kita membuat variabel baru yaitu index of 30 sama dengan tuple-nya atau variabel tuple-nya yaitu my_tuple titik index dalam kurung 30. Nah, jika dicetak, hasilnya adalah indeks dari nilai 30 adalah 2. Sesuai ya teman-teman. Kita lanjut ke operator berikutnya yaitu count. Nah, count ini berfungsi untuk menghitung berapa jumlah kemunculan dari suatu nilai. Semisal, di sini saya memiliki tuple yaitu berisi angka dari 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Nah, ini saya mau hitung nih, untuk angka 2 di dalam tuple ini muncul berapa kali. Nah, caranya kita buat variabel baru yaitu count of 2 sama dengan my_tuple titik count dalam kurung 2. Jika dicetak, hasilnya adalah jumlah kemunculan nilai 2 adalah 3. Sesuai ya teman-teman. Nah, untuk part kali ini kita sampai sini dulu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke part berikutnya. Sampai jumpa.